Hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Sandi Faisal Ferdiansyah dari kelas 1A Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Kampus UT Cibiru dalam rangka menyelesaikan penugasan penulisan esai eh, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan esai yang telah saya tulis yang berjudul Windows atau Linux. Nah, yang pertama, apa itu Windows dan apa itu Linux? Nah, Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan Bill Gates sebagai pemiliknya. Nah, sifatnya ini Windows bersifat closed source, di mana tidak setiap orang ataupun tidak sembarang orang yang dapat mengedit dan mendistribusikan ulang uh, Windows ini. Lalu yang mungkin berhak untuk melakukannya hanya dari pihak Microsoft saja. Lalu Linux adalah sistem operasi yang pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds. Linux ini sifatnya open source. Nah, apa yang dimaksud dengan open source? Open source adalah selain kita bebas untuk menggunakannya secara gratis, sistem operasi ini bisa kita edit dan bisa kita mendistribusikan ulang dengan nama yang berbeda secara gratis, begitu. Atau kita kembangkan ulang. Yang kedua, lalu lisensi. Yang pertama, Windows mengharuskan penggunanya untuk memiliki lisensi dengan membelinya. Lalu Linux tidak memerlukan lisensi apapun untuk dapat menggunakannya, bahkan untuk dapat mengembangkannya pun seseorang tidak memerlukan lisensi. Ya, full gratis seperti itu. Nah, perkembangan. Windows memiliki perkembangan yang lebih cepat, sedangkan Windows memiliki perkembangan yang cepat, sedangkan Linux memiliki perkembangan yang lebih cepat dari Windows. Nah, mengapa Linux memiliki perkembangan yang lebih cepat dari Windows? Karena Linux tadi bersifat open source, di mana bisa dikembangkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sehingga pengembang dalam Linux ini tidak terbatas untuk siapapun. Sedangkan dalam Windows, pengembangnya itu terbatas di cakupan uh, pihak Microsoft saja. Sehingga dalam Linux, karena mungkin bisa disebut testernya banyak, atau pencoba, ya testernya banyak, uh, dalam menemukan bug mungkin akan lebih cepat, dan dalam menghapus bug itu pun mungkin akan lebih cepat juga. Lalu virus. Windows lebih rentan untuk terjangkit virus, sedangkan Linux kemungkinan terjangkit virusnya lebih kecil. Mengapa Windows lebih rentan? Karena Windows memiliki fitur auto run di dalam sistemnya yang memungkinkan untuk suatu program dapat terus berjalan uh, secara otomatis di latar belakang. Dan dalam Windows, setiap usernya memiliki akses terhadap administrator secara default. Sehingga ketika kita membuka file atau folder yang terdapat virus di dalamnya, hmm, namun kita dalam keadaan memiliki akses administrator, mungkin virus itu akan memiliki akses terhadap sistem kita. Lalu Linux, Linux mengapa kemungkinannya lebih kecil dari Windows? Karena Linux ketika ingin membuka aplikasi ataupun menginstal aplikasi yang memerlukan akses root, untuk mendapatkan akses root ini, Linux ini meminta password yang harus diinputkan manual oleh penggunanya lewat terminal ataupun lewat software center, sehingga kemungkinan untuk terjangkit virusnya mungkin lebih kecil. Lalu ini adalah contoh ketika menginstal aplikasi VLC melewati terminal. Uh, di sini penggunanya diminta untuk memasukkan password. Nah, hmm, password ini disetting ketika melakukan instalasi ulang.
Lalu spesifikasi minimal. Nah, Windows 10 memerlukan prosesor dengan kecepatan minimal 1 GHz, RAM 1 GB untuk varian 32 bit dan RAM 2 GB untuk varian Windows 64 bit, serta penyimpanan minimal 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 ya 16 GB. Nah, Linux Mint memiliki spesifikasi minimal untuk dijalankan, yaitu RAM minimal 1 GB dan direkomendasikan 2 GB ke atas, lalu penyimpanan 15 GB dan direkomendasikan untuk 20 GB ke atas. Sedangkan untuk kecepatan prosesor minimalnya tidak ada, sehingga ya mungkin Linux cukup ringan untuk digunakan. Nah, mungkin cukup ringan untuk digunakan bahkan untuk di laptop tua. Di laptop tua, mungkin Linux akan bisa menjadi penyelamat untuk laptop tua yang sudah berat untuk menjalankan Windows. Kepopuleran. Nah, Windows lebih populer dari Linux, dan Linux kurang populer dari Windows. Windows lebih populer dari Linux karena mungkin karena uh, lebih banyak dikenal masyarakat. Ya, seperti ini. Mungkin banyak, mungkin setiap orang ya, mungkin atau lebih banyak lah, itu lebih dominan. Ketika belajar komputer ataupun laptop, uh, kemungkinan besar di dalamnya terinstall Windows, bukan Linux. Dan dalam Windows ini penggunaannya lebih mudah dan ya lebih familiar di mata masyarakat. Sedangkan di Linux, uh, Linux kurang populer di masyarakat, karena mungkin karena kerumitannya ataupun karena ya memang kurang dikenal Linux itu. Lalu tentang user friendly, Windows lebih user friendly ya pasti. Lalu Linux cukup sulit untuk digunakan karena tadi penggunaan terminal di dalam Linux cukup dominan, karena ya memang itulah Linux. Dan Linux itu rentan error. Nah, ketika kita memiliki akses root ataupun akses sebagai administrator, kita bisa mengedit, menambahkan ataupun menghapus file ataupun folder di dalam sistem kita. Nah, itu bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, dan ketika itu terjadi mungkin akan terjadi error jika salah melakukannya. Gitu. Dan untuk mungkin kesimpulan untuk Linux mungkin bisa digunakan untuk orang yang sudah menggeluti bidangnya mungkin, ataupun sudah cukup berpengalaman di dalam bidang perangkat lunak, ataupun juga yang ingin belajar Linux. Lalu bisa juga digunakan untuk orang yang ataupun pengguna yang memiliki komputer ataupun laptop lama yang sudah berat ketika digunakan untuk menjalankan Windows. Nah, untuk pengguna biasa seperti apa untuk ketika menggunakan laptop untuk mengetik ataupun melakukan kegiatan kantoran, Windows sepertinya cukup untuk menghandle semua itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.